Di pemerintahan yang lalu, Kementerian PUPR bersama dengan BPK menemukan 60-80% kawasan rumah bersubsidi kosong. Lalu kita menyaksikan berita pada hari ini, pemerintah tetap asik dan bersemangat untuk membangun rumah bersubsidi. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, bukan ratusan ribu, tetapi jutaan rumah bersubsidi. Setelah sebelumnya berpikir untuk membuat rumah yang semakin banyak asal rumahnya bisa dikecilkan, lalu kemudian timbul kritik keras dari masyarakat dan kemudian pemerintah membatalkan rencana itu, maka hari ini kita menyaksikan pemerintah tetap ingin membangun rumah bersubsidi. Tentu saja ketika ditanyakan kepada masyarakat, hampir semua orang mengatakan, ya, saya butuh rumah. Apalagi ketika kita membaca berita, kaum urban poor tidurnya tidak hanya pergantian, tetapi mereka juga sebagian harus tidur sambil berdiri atau sambil duduk. Anak-anak muda lain lagi. Tentu saja mereka membutuhkan tempat tinggal yang dekat dengan kantor mereka. Rumah bersubsidi kita saksikan letaknya jauh dari perkantoran mereka. Jaraknya memang sangat meletihkan, membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk sampai ke tempat bekerja. Berbagai studi menemukan orang yang bekerja rumahnya jauh akan menurunkan produktivitas, mengakibatkan timbulnya keletihan dan juga berdampak pada kecelakaan bekerja. Dan tidak mengherankan sekarang mereka memilih untuk tinggal di rumah sewa. Beberapa studi menemukan ternyata 49% di antara Gen Z memilih untuk tidak membeli rumah karena harga rumah mahal. Generasi yang lebih senior, sekitar 70% diantaranya mengatakan memilih untuk tinggal di rumah sewa. Memang sejatinya kalau kita ingin tahu apa yang terjadi dalam perubahan, kita harus melihatnya pada perumahan. Seperti apa potret perubahan ini? Tentu kita perlu ulas dalam episode Intrik kali ini. Hari ini kita menyaksikan masyarakat mulai bergeser, masuk ke dalam gig ekonomi. Gig ekonomi sebetulnya istilah yang ada hubungannya dengan teknologi. Nah, gig ekonomi mula-mulanya adalah penjualan secara online, menjadi content creator, menjadi affiliator, kemudian berkembang pada sektor-sektor lainnya. Ojek online, taksi online. Lalu kemudian muncullah kegiatan-kegiatan ekonomi lain. Termasuk di dalamnya adalah membuat desain. Desain film, desain baju, desain bangunan, segala macam yang bisa menjadi pekerjaan kaum intelektual. Lalu kemudian para psikolog juga menggunakan cara yang sama. Mereka tidak lagi bekerja 100% berada dalam industri, tapi mereka bisa melakukan evaluasi karyawan secara online. Jadi terjadi perubahan dari rumah. Dan hari ini jumlah anggota keluarga semakin sedikit. Sering dikatakan bahwa dulu satu keluarga itu orang tuanya sedikit, anaknya banyak. Hari ini kita menyaksikan situasinya berbeda. Anaknya sedikit tetapi orang tuanya yang banyak. Kita menyaksikan hari ini prioritas masyarakat juga berubah. Kalau kita ajukan pertanyaan yang lebih spesifik kepada generasi yang lebih muda, kalau kalian mempunyai uang 1 miliar rupiah, memilih untuk membeli rumah secara cash keras atau gunakan uang itu untuk melakukan investasi? Jawabannya ternyata adalah sangat cepat bahwa mereka membutuhkan uang itu untuk melakukan investasi. Itulah fenomena house poor yang mereka evaluasi dari generasi di atasnya. Orang tua itu kalau punya uang berpikirnya adalah rumah. Malum dulu kan orang mempunyai anak banyak. Mereka tidak ingin anaknya terlantar atau tidak mempunyai tempat untuk belajar. Kemudian mereka mulai ketika mendapatkan pendapatan mencicil rumah. Apalagi dulu ketika pemerintah mempunyai program KPR, ada perumnas, rumah BTN, fasilitas dari bank BTN dan lain sebagainya. Fenomena house poor ditemukan oleh anak-anak muda yang melihat orang tuanya bersusah payah harus mencicil rumah lebih dari 30% pendapatannya. Lalu kemudian orang tua tidak bisa menikmati hidup. Tidak bisa nonton konser, tidak bisa melakukan perjalanan, hanya membesarkan rumah, hanya berada di rumah, tidak punya investasi apa-apa. Lalu ketika orang tuanya punya uang lebih lagi, orang tua mulai beli tanah, beli rumah. Ketika situasi itu dihadapi pada hari ini, biaya kesehatan mahal, mereka tidak bisa membiayainya. Orang tua harus menjual rumah. Jual rumah hari ini harganya jatuh di pasar sekunder. Jadi mereka melakukan evaluasi dan kemudian pilihan mereka adalah investasi. Lalu kemudian muncullah fenomena yang dikenal sebagai crypto bros. Crypto bros adalah sebutan bagi anak lelaki yang setiap hari bicaranya adalah investasi, lebih spesifik lagi adalah soal kripto.
Tentu pilihan investasi di antara anak-anak muda ini sangat luas. Mulai dari saham, kripto, sampai hal-hal lainnya, surat berharga yang juga dibicarakan di sosial media. Dan mereka kemudian menghadapi tekanan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Steve Harvey. Steve Harvey pernah ditanya oleh seorang perempuan dalam satu forum. Ketika perempuan itu sangat heran, cowoknya tidak melamar-lamar dia lalu kemudian hilang. Lalu kemudian Steve Harvey memberi nasihat. Dia bukan tidak cinta kamu, tetapi dia memikirkan masa depannya. Karena lelaki itu memiliki apa yang disebut sebagai financial clock. Sedangkan Anda memiliki apa yang disebut sebagai biological clock. Women have a biological clock. Men don't have a biological clock. We have a financial clock. Apa bedanya? Perempuan harus menikah di bawah usia 30 tahun. Karena kalau punya anak di atas umur 35 tahun agak beresiko. Tetapi kaum lelaki belum mapan sebelum usianya 35 tahun. Maka mereka kemudian mencari cara bagaimana agar bisa mapan. Kalau hanya dengan pendapatan biasa memang agak susah sebelum usia 35 tahun. Karena itulah sekarang kaum lelaki mulai berpikir bagaimana caranya untuk mengejar ketertinggalan itu. Salah satu yang diperbincangkan adalah melakukan investasi. Tidak mengherankan sekarang pilihan untuk memiliki rumah dikorbankan. Kita selalu membaca berita bahwa ternyata prioritas masyarakat bergeser besar dari tadinya membeli rumah menjadi menikmati kehidupan. Mereka membutuhkan uang itu untuk investasi, untuk melakukan perjalanan, mereka senang travel, untuk mengembangkan pendidikan, mereka ingin sekolah lebih tinggi lagi, S2, bila perlu S3 atau mengambil kursus-kursus lain, lalu kemudian juga mereka gunakan untuk entertainment. Tidak mengherankan penjualan tiket konser begitu laku dan kemudian mereka ingin menikmati konsumsi dengan cara kehidupan masyarakat kota. Itulah potret perubahan. Lalu kemudian gig ekonomi ternyata juga merubah hal lainnya. Mereka memilih untuk bekerja dari rumah. Dan kantor-kantor pun tidak harus berada di daerah segitiga emas. Hari ini di Jakarta saja ada sekitar 3,1 juta meter persegi kawasan perkantoran yang tidak terisi. Lalu kemudian sejumlah kantor memilih untuk mulai memindahkan fasilitas produksinya. Tidak lagi di kota-kota besar, tapi mereka mulai bergeser dari tadinya di sekitar Jawa Barat, pindah kemudian ke Jawa Tengah, bahkan ada yang ke Jawa Timur. Ketika satu perubahan terjadi, maka akan diikuti oleh perubahan-perubahan besar lainnya. Apakah hal ini kita perhatikan? Lalu kemudian kita juga menyaksikan ternyata kalau dulu rumah itu dibeli karena jumlah kamarnya, hari ini masyarakat membutuhkan rumah yang sangat kompak, yang bisa dihuni dan melakukan aktivitas dengan cepat. Jadi muncul model rumah studio, bahkan tidak mengherankan kalau kita menemukan ada kawasan mall yang ramai karena di atasnya ada tempat tinggal yang cukup besar. Tapi ini tidak terbatas hanya di perkotaan, ini juga terjadi di kalangan mereka yang menjadi sasaran penjualan rumah bersubsidi. Rumah bersubsidi tentu saja ditargetkan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah yang berada di sektor informal juga membutuhkannya. Hari ini kita menyaksikan ada cukup banyak orang yang terlibat dalam pinjaman online. Lalu kemudian kita melihat lagi ternyata kredit scoring mereka tidak begitu baik. Bisakah mereka mendapatkan pinjaman perumahan? Ini menjadi tanda tanya besar dan persoalan yang harus dipecahkan oleh pemerintah. Pemerintah yang bijak tentu saja perlu memikirkan bagaimana agar masyarakat bisa memiliki rumah. Tetapi entah bagaimana yang selalu terjadi adalah skandal keuangan. Di Inggris pernah terjadi ketika pemerintahan Margaret Thatcher pada tahun 1980-an berpikir hal yang sama seperti yang hari ini dipikirkan oleh para politisi dan pejabat kita. Yaitu menyediakan rumah untuk masyarakat yang membutuhkannya. Dikembangkanlah program yang disebut sebagai The Right to Buy. Sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki rumah. Yang terjadi ternyata harga rumah tetap tidak terjangkau, lalu kemudian yang membeli adalah para pelaku usaha yang ingin menyewakan rumah. Lalu kemudian masyarakat dipaksa untuk menyewa rumah-rumah itu dengan harga yang juga tidak murah. Beberapa tahun kemudian barulah skandal itu terungkap. Ternyata para investor itu juga tidak dapat mengembalikan uangnya. Pemerintah Margaret Thatcher mengalami kekecewaan dan kemudian menimbulkan gangguan ekonomi yang sangat besar. Kalau hal ini sudah terjadi di Inggris, mestinya tidak terjadi lagi di negara lain. Ternyata hal serupa terjadi juga di Spanyol, Portugal, dan negara-negara sekitarnya. Lalu kemudian kita lihat di Amerika. Amerika ini adalah negara yang sangat senang mengembangkan industri properti.
Tetapi masyarakat di Amerika sudah kenyang dengan persoalan-persoalan pembangunan perumahan. Pada tahun 1980-an juga terjadi skandal. Industri keuangan saving and loan pada waktu itu mendapatkan pinjaman dari masyarakat, masyarakat menabung. Ini adalah pinjaman jangka pendek. Tetapi kalau membiayai sektor perumahan ini adalah pembiayaan jangka panjang. Tapi pemerintah mengizinkan saving and loan melakukan itu. Dan beberapa tahun kemudian ketika terjadi krisis ekonomi, pemerintah selalu menaikkan tingkat bunga. Ketika terjadi inflasi, obatnya memang adalah menaikkan tingkat bunga. Lalu masyarakat lagi-lagi tidak bisa membayar kreditnya. Pada tahun 2000-an terjadi lagi. Kali ini skandal yang sangat besar dan menimbulkan luka mendalam, bahkan dampaknya masih terasa sampai tahun ini. A subprime mortgage crisis. Dan puncaknya terjadi tahun 2008 ketika Lehman Brothers kemudian bangkrut. Menjadi pertanyaan, kenapa pemerintah selalu menaruh perhatian pada sektor perumahan? Jawabannya sederhana, karena sektor perumahan itu menimbulkan dampak multiplier ekonomi yang sangat besar. Dan itu juga bagus bagi para politisi, karena para politisi bisa foto-foto dan bisa mengklaim pencapaian. Mari kita beralih ke Asia. Di Asia juga terjadi krisis yang sangat besar, Evergrande. Ini terjadi di Cina. Masyarakat ingin membeli rumah ketika mereka mempunyai pendapatan yang lebih baik, bukan untuk ditempati tetapi untuk berspekulasi karena harga rumah naik terus. Tapi kenaikan ini kan tentu ada puncaknya. Sampai kemudian ternyata masyarakat baru sadar ketika pemerintah puluhan tahun yang lalu mempraktekkan kebijakan hanya boleh satu anak, maka kemudian populasi berkurang. Maka rumah-rumah yang dibangun itu tidak ada penyewanya dan pembelinya tidak bisa mencicil utangnya kepada bank. Lalu kemudian bank kolaps. Kita menyaksikan ada muncul banyak area kota hantu. Peristiwa ini juga terjadi di Thailand. Dimulai dari Perdana Menteri Thaksin, kemudian juga diteruskan oleh adiknya. Kampanye mereka adalah mendorong agar masyarakat bisa memiliki rumah. Dan tentu saja masyarakat menyukainya. Tapi lagi-lagi persoalan itu tidak pernah tuntas. Mengapa hal ini masih terus terjadi terus-menerus? Karena pemerintah memiliki cara berpikir yang berbeda dengan industri properti. Dan kadang-kadang industri properti pun juga tertarik dengan bujuk rayu pemerintah karena di situ ada fasilitas yang barangkali cukup menarik bagi mereka khususnya dalam sektor pembiayaan. Pemerintah di seluruh dunia nampaknya tetap sama karena pemerintah biasanya melihat statistik, melihat angka, lalu melihat ada backlog perubahan, lalu kemudian berpikir populis bagaimana menyenangkan masyarakatnya. Lalu kemudian pemerintah juga memiliki apa yang disebut sebagai the supply side mindset. Agak mirip dengan seorang sarjana yang baru lulus. Saya bisa memasak, saya bisa membuat makanan A, saya bisa membuat desain rumah seperti ini, saya bisa membuat produk seperti ini, dan seterusnya. Bisa membuat. Ini adalah supply side. Tetapi persoalannya adalah apa yang bisa dibuat itu bukan terbatas pada menyediakan. Persoalannya adalah apakah akan ada yang membeli, tepat sasaran, lalu kemudian masyarakat ingin menempatinya, lalu masyarakat kemudian bisa mendapatkan kehidupan dari tempat itu. Inilah fenomena demand side versus supply side. Nah, ketika kita melihat cara berpikir supply side seperti itu, maka pemerintah bisa tetap terus melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Jawabannya adalah karena ini tuntutan zaman. Karena ongkos politik sangat besar dan mereka ingin tetap disebut. Mereka ingin tampil dalam sosial media. Mereka ingin tampil dalam media massa bahwa mereka telah melakukan sesuatu. Tetapi jangan lupa ada efek negatifnya, yaitu non-performing loans. Kalau sektor keuangan terlibat, perbankan terlibat, membiayai perumahan, masyarakatnya bergeser, pengangguran meningkat, sektor ekonomi informal berkembang, maka yang terjadi adalah kredit macet. Dan tidak mengherankan kalau kita menyaksikan angka kredit macet tahun 2023 dibandingkan tahun 2024, lalu menuju 2025 terjadi pergeseran. Bila angka kredit macet untuk sektor perumahan tahun lalu baru sekitar 1,6%, hari ini sudah 3,4%. Nah, seperti itulah yang terjadi. Dampaknya akan terasa di hari esok. Itulah sebabnya pemerintah harus terus melakukan evaluasi dan memikirkan kembali. Karena rumah bukanlah semata-mata tempat di mana masyarakat akan tidur. Seperti yang pernah terjadi di Hong Kong. Tanahnya terbatas, kecil, lalu kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan apa yang disebut sebagai the coffin house. Rumah sebesar peti mati begitu.
yang ukurannya hanya 1,5 sampai 3 meter persegi. Disitulah masyarakat melakukan semua aktivitasnya. Dan akibatnya apa? Terjadilah masalah mental health. Sekali lagi pemerintah tidak bisa berpikir hanya sekedar supply side. Pemerintah juga harus berpikir demand side dengan memperhatikan aspek-aspek budaya, aspek kebiasaan atau segala perubahan yang tengah terjadi dari rumah. Akhirnya sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa dari rumah dan pembangunan perumahan kita bisa melihat kemajuan suatu bangsa. Dari rumah kita bisa melihat bagaimana perubahan itu terjadi. Dari rumah kita bisa melihat seberapa kuat perencanaan dan kecerdasan para politisi dan para pejabat mengatur bangsa ini ke depan. Dari rumah pula kita bisa melihat bagaimana kaum muda menatap impian mereka di hari esok. Dari rumah kita bisa melihat terjadi pergeseran prioritas kaum muda, perubahan dan pandangan serta gaya hidup mereka. Dan yang paling penting kekhawatiran terhadap masa depan, tetapi juga jangan lupa kita harus memikirkan persoalan kesehatan mental dan bagaimana masyarakat memilih untuk melakukan investasi. Jangan lupa jika rumah atau perumahan rakyat hanya dibangun tanpa dihuni, maka pembangunan hanyalah proyek, bukan suatu peradaban. Bukankah tidak ada cermin yang lebih tajam tentang jiwa sebuah bangsa, kata mendiang Nelson Mandela. Selain cara para pemimpin memperlakukan rakyatnya dari rumah. Dari situlah tampak bagaimana negara merawat generasi masa depan. Stay relevant.